Halo Sobat Santu dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Karena saya sangat tahu dan paham sekali kalau Anda saat ini sedang sendirian. Jadi dengan sangat terpaksa dan berat hati, yakni demi kesehatan jiwa, raga, dan finansial Anda, saya harus mengatakan, jangan lupa makan ya. Aduh. Kali ini kita akan membahas film yang diperankan oleh bapak absurd kita, yakni Stephen Chow, yang berjudul Forbidden City Cop yang dirilis pada tahun 1996. Walaupun film ini sudah jadul sekali dan pastinya saat itu saya masih berada di dalam kolam yang bernama Biji Bapak, namun film ini masih sangat seru dan seperti biasa Mas Stephen Chow ini akan menyuguhkan kepada kita sebuah komedi action yang tentunya akan sangat keren dan sekaligus menyembuhkan kotak tertawa Anda yang saat ini sedang rusak. Tanpa banyak basa-basi dan cincong di awal-awal, langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. 1, 2, 3, enjoy the time. Film ini diawali dengan sebuah adegan pertarungan antara dua pendekar pedang yang sangat hebat pada masa itu, yakni Yip Ko Sing yang memiliki jurus bidadari terbang melawan Simon Swiswet, yakni pendekar dari barat. Pertarungan ini juga disaksikan oleh dua orang, yakni Fa Mun Lau, si Superman buta, dan Luk Sifung, si pahlawan tampan. Namun ketika pertarungan ini akan berlangsung, tiba-tiba mereka diberhentikan sang tokoh utama kita, yaitu Ling Ling Fat, di mana ia adalah seorang agen rahasia istana. Dengan alasan mengganggu ketertiban umum, mereka semua akan ditahan dan Yip Ko Sing pun menyogoknya dengan sebuah buku rahasia jurus kungfu. Karena tidak tertarik, Ling Ling Fat menolaknya. Saat mereka akan ditangkap, tiba-tiba mereka menghilang entah kemana. Dan film ini pun dimulai. Forbidden City Cop. Di sini terlihat di mana sang kaisar sedang menguji kehebatan para agen rahasianya yang berjumlah 4 orang, yaitu Ling Ling Kung dengan jurus baju besi, Ling Ling Hei dengan jurus kaki besi, Ling Ling Choi dengan 5 jurus pukulan, dan yang terakhir yaitu sang tokoh utama kita, Ling Ling Fat. Berbeda dengan agen rahasia lain yang memiliki jurus-jurus keren dan hebat, namun di sini Ling Ling Fat malah menunjukkan sebuah penemuan, yakni magnet, yang pada zaman itu masih sangat asing di mata mereka. Dan ketika kaisar menanyakan fungsi dari magnet tersebut, Ling Ling Fat pun malah menunjukkan penemuan yang lain dikarenakan ia tak sanggup untuk menjawabnya. Dan penemuan itu adalah kipas angin berbahan bakar manusia. Dirasa penemuan ini tak penting sama sekali, maka si baju besi pun memarahinya karena menurutnya ini adalah perilaku yang tak sopan sama sekali terhadap sang kaisar. Dan karena Ling Ling Fat tak terima dengan teguran si baju besi, ia justru memanggil salah satu temannya untuk menunjukkan penemuannya sekali lagi, yakni sebuah peluru super canggih dengan menggunakan perantara mulut manusia yang pastinya bisa menembus jurus baju besi milik Ling Ling Kung. Dan itu cukup untuk membuat si baju besi ketar-ketir ketakutan dan kena mental sekaligus ngompol di celana. Dan percobaannya pun dimulai. Percobaan ini pun gagal hingga membuat mulut temannya itu agak sedikit berubah, dan Ling Ling Fat pun menganggap perubahan bibirnya masih sangat wajar seperti manusia pada umumnya yang mengalami sariawan. Karena percobaan ini gatot alias gagal total, sang kaisar pun merasa sangat kecewa sekaligus marah kepada Ling Ling Fat karena tak mau belajar kungfu dan hanya bermalas-malasan saja. Untuk meredam kemarahan kaisar, Ling Ling Fat pun menunjukkan jurus bidadari terbang yang sudah sedikit ia pelajari dari buku rahasia kungfu yang didapatkannya tadi malam. 即刻耍嚟睇下，天外飛仙咁。名畫
玩你啊，皇上！ Dan akhirnya Ling Lingfat pun diusir secara tidak terhormat dari sana. Perlu kita ketahui, walaupun Ling Lingfat diusir, namun ia masih tetap dipertahankan sebagai agen rahasia karena dulu leluhurnya merupakan orang yang berpengaruh di sana. Dan sampai saat ini, ia masih berperan sebagai agen rahasia yang menyamar sebagai dokter kandungan. Hingga di suatu ketika ia justru mendapatkan pasien yang mengajaknya untuk melakukan simbiosis mutualisme dengan sensasi beringas untuk membalas perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Melihat hal ini, Ling Lingfat pun langsung memanggil istrinya. Ternyata hal ini dilakukan karena Ling Lingfat adalah sosok manusia setia dan sangat mencintai istrinya dengan ikhlas, tulus, dan tanpa keraguan sedikit pun. Keren sekali. Dengan sifat humoris yang dimiliki Ling Lingfat, ia pun bersenda gurau seperti keromantisan suami istri pada umumnya. Hingga tiba-tiba... Setelah itu, Ling Lingfat yang pada dasarnya memang merupakan orang yang gila dengan penemuan teknologi, ia pun memberikan penemuannya itu kepada sang istri untuk mempermudah pekerjaan rumahnya, yakni tangan palsu yang digunakan untuk memotong sayur agar tangan istrinya tidak terkena pisau. Lalu sepatu pembersih yang digunakan untuk menyapu lantai. Dan yang terakhir... Pagi telah tiba dan Ling Lingfat pun masih memiliki satu penemuan lagi, yakni berupa alat memasak serbaguna yang sekaligus itu bisa dijadikan alat olahraga OCD milik Deddy Corbuzier. Ketika sang istri mencoba alat tersebut, tiba-tiba ya, muncul manusia misterius yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata dia adalah adik dari Ling Lingfat yang sedang menyamar sebagai gadis desa yang meskipun penyamarannya itu lebih cocok disebut sebagai gadis desa jahanam. Kedatangan adiknya itu merupakan utusan kaisar untuk menjalankan misi agen rahasia dan Ling Lingfat pun langsung datang ke kerajaan untuk menjalankan misinya. Saat Ling Lingfat mencuci piring, kaisar pun datang yang saat itu beliau sedang membicarakan pertemuan para dokter untuk membedah sosok bidadari yang turun dari langit. Dan sang kaisar pun bermaksud mendatangi pertemuan tersebut. Karena Ling Lingfat saat itu mendengar pembicaraan mereka, ia pun memiliki feeling kalau pertemuan ini adalah sebuah jebakan yang pastinya nyawa kaisar akan terancam. Dengan keberanian dan tanggung jawab untuk melindungi kerajaan beserta sang kaisar, Ling Lingfat pun bermaksud mendatangi pertemuan itu. Dan Ling Lingfat memiliki feeling yang tepat sekali karena pertemuan para dokter ini adalah kudeta yang dilakukan oleh sebuah sekte yang ingin mengambil alih kerajaan dengan cara membunuh seluruh dokter yang ada di sana supaya tak ada lagi sosok yang bisa menyembuhkan warga yang sedang sakit, dan pastinya ini akan bisa memporak-porandakan kerajaan tersebut hingga sekte itu bisa mengambil alih kerajaan dengan sangat mudah. Singkat cerita, hari pertemuan itu pun tiba dan di sini Ling Lingfat terlihat pergi bersama sang istri untuk mengikuti acara pertemuan tersebut. Dan di sisi lain, kaisar dan para pengawalnya, yakni para agen rahasia yang memiliki jurus kungfu pun juga terlihat sedang berada dalam perjalanan menuju pertemuan itu. Dan tiba-tiba, ya, pasukan sekte yang bermaksud membunuh para dokter yang sedang dalam perjalanan justru bertemu dengan sang kaisar, dan hal ini merupakan kesempatan emas bagi para sekte tersebut. Mereka pun langsung menyerang gerombolan sang kaisar hingga seluruh agen rahasia di sana yang memiliki jurus-jurus mematikan harus tersungkur tak berdaya hingga tewas.
Dan di sini Ling Ling Fat dan istrinya justru sudah sampai di tempat pertemuan itu dengan aman tanpa mengalami gangguan dan luka sedikit pun. Mereka pun justru bisa menikmati makanan yang dijual para pedagang kaki lima di sana. Malam telah tiba, terlihat sang istri pamit untuk berbelanja baju sehingga Fat masuk sendirian di acara pembedahan bidadari itu. Karena para dokter sudah sangat tidak sabar melihat bidadari tersebut, mereka pun langsung membukanya tanpa banyak basa-basi dan bacot di awal-awal. Ternyata sosok bidadari ini adalah Squidward Tentacle yang sedang kehilangan klarinetnya. Melihat hal ini, para dokter justru malah membahas kelamin dari Squidward ini, yang padahal Squidward dari dulu memang tak memiliki kelamin atau bisa disebut sebagai gender kosong. Mereka pun akan memulai pembedahan dengan menggunakan kapak milik Ling Ling Fat. Sementara di sisi lain, tanpa disadari para dokter telah dibunuh satu persatu oleh pasukan sekte tersebut. Hingga saat giliran Ling Ling Fat akan digorok, ia menghentikan pembedahan tersebut dan... Ya, si Squidward tiba-tiba bangun dan berteriak yang ternyata dia adalah sang kaisar. Terlihat pasukan sekte tersebut sudah siap untuk menyerang mereka dan Ling Ling Fat pun mengeluarkan sebuah magnet yang sangat besar hingga pedang mereka menempel di magnet tersebut.